Oke. Muter dia. Sebelah. Oke. Kita dapat. Uh, uh. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina dan di Sudan. Minimal kita support dengan doa-doa terbaik kita ya guys ya. Oke, di sini kita mau re-unboxing ya, karena kita spesialis penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian gak jebol. Wajib banget kalian follow Instagram kita biar kalian nggak ketinggalan update dari produk-produk yang tiba-tiba datang kayak gini. Contohnya MacBook Neo dengan kondisi BNOB guys, Masya Allah. Nah, di bagian atas seperti ini. Nah, ini ada tulisan MacBook Neo. Nah, seperti ini guys ya. Tulisan, terus di sini ada logo Apple. Di bagian bawah ada MacBook Neo lagi. Sini, sisi yang lain masih dengan logo Apple. Di bagian belakang di sini ada spesifikasi singkat seperti biasa di sini guys ya. Ada tertulis RAM 8 GB ini, SSD 256. Terus ini 13 inch MacBook Neo seperti itu aja, terus ada barcode-barcode. Nah, di sini ada ciri khas kalau ini sudah masuk secara resmi di Indonesia tuh. Oke, nah ini di bagian paling depan ini adalah siluet dari MacBook-nya itu sendiri. Di sini kita bisa lihat ya, kalau logo di MacBook Neo kali ini tidak terlihat mengkilat ya guys ya, karena memang ini sesuai sama MacBook-nya itu sendiri, Masya Allah. Ya, nanti kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. Ada detail kecil di sini nih guys, kalau kita lihat ya. Di tarikan ini ada seperti tulisan Hello. Nah, ini dia. Kelihatannya. Ini biasanya Hello-nya itu di ketika kita ngidupin MacBook ya guys ya. Sekarang dia kasih detail kecil di lini terbaru mereka MacBook Neo. Karena ini kondisinya BNOB, ini unik banget ceritanya. Jadi ada bapak-bapak yang salah beli warna sebenarnya. Dia pengen beli MacBook, cuman MacBook Neo, tapi bukan yang warna ini. Dan akhirnya dia jual aja. Dan datanglah ke tempat kita. Dan kondisinya masih baru banget dibuka nih guys. Jadi kita dapatnya bener-bener kayak baru, bedanya ada udah dibuka duluan gitu untuk ngeliat warna mungkin, atau dibeli online, entah seperti apa ceritanya. Itu admin yang terima, jadi akhirnya langsung dijual ke kita karena dia warnanya nggak cocok gitu guys ya. Nah, buat teman-teman mungkin warga Balikpapan mungkin ada yang salah beli warna juga, salah beli warna MacBook atau laptop yang lain, atau salah spek juga, atau hadiah. Nah, itu kalian bisa datang ke kita. Mungkin kalian udah punya laptop terus dapat undian gitu, pengen dijual, pengen dijadikan uang aja. Nah, langsung datang ke kita aja. Insya Allah kita akan kasih harga pengambilan terbaik. Contohnya kayak bapak ini salah beli warna MacBook Neo, dijual ke kita dan harganya cocok, jadilah itu keuntungan bagi bapaknya bisa beli MacBook Neo yang warna lain, dan keuntungan bagi kita juga dengan ngejual produk yang bener-bener kayak baru, cuman dibuka sebentar dilihat kayak gitu. Oke, sebelum itu kita lihat di sini ternyata bapaknya sudah tambah tag Protect ya guys ya. Jadi ini keamanan asuransi seperti itu. Jadi dia udah beli biar aman mungkin ya. Ditambah lagi terus untuk di dalam papernya seperti ini. Sudah tidak dapat stiker lagi ya guys ya. Hanya ada standarisasi untuk sampai ke customer. Jadi ada beberapa manual gitu ya guys ya. Nih penjelasan-penjelasannya seperti ini. Terus ini juga standarisasi yang tidak pernah kita baca. Saya pun nggak pernah baca setiap hari unboxing ya guys ya. Nah, ini di dalam ada charger yang modelnya ini kayak iPhone ternyata guys. Sesuai sama MacBook-nya sendiri menggunakan prosesor iPhone 16 Pro Max guys. Nah, di sini Type C. Nah, di sini ada keterangan juga untuk speknya ya guys ya di dalam sini. Terlihat seperti ya, fokus kah? Nah, tuh kalau kalian lihat di sini 20 watt aja ternyata dia guys. Tuh kecil aja dia. Base model dari MacBook juga ya seperti itu. Tapi di sini kita dapat kabel C2C yang udah braided guys. Widih, Masya Allah, cakep ya. Oke, kita akan merasakan sensasi unboxing beneran karena ini BNOB tentunya ya beda tipis. Kalau BNOB udah dibuka sebentar kemudian langsung dijual. Kalau brand new kan kita langsung merasakan experience feel yang ditarik di bagian bawah itu. Oke, sekarang kita
tarik perlahan biar pengguna selanjutnya. Oh, ada detail kecil lagi ternyata di sini, guys. Oh, ada tulisan di sini. Kelihatan nggak? Tipis banget tuh. Ada tulisan di sini. Biasanya nggak ada tulisan sama sekali di sini. Coba kita baca sebentar. Oh, ini Apple Park doang. Standarisasi aja. Mungkin kayak di dalam sini nih, guys. Mirip kayak gini-gini nih. Oh, bodinya aluminium, guys. Masya Allah. Terbuat dari 90% aluminium daur ulang. Ceritanya biar ramah lingkungan. Nah, ini yang seperti kita bilang tadi. Ini sama banget nih desain siluet di bagian depan. Nah, ini dia nggak mengkilat kan? Karena ini sudah dikurangin cost-nya biar lebih murah, benar-benar lebih murah. Jadi ini kayak aluminium juga, beda part juga, tapi tidak mengkilat kayak MacBook Air yang biasa kita lihat ya di seri MacBook Air 2018 atau 17 ya guys ya. Dia mengkilat di bagian sini tuh. Desainnya ngotak kayak gini, ketebalannya itu sekitar di 1,27 cm guys. Memang terlihat tebal tapi tetap ya cukup ramping ya guys ya. Ini varian yang warna silver. Mungkin bapaknya pengen yang warna gelap mungkin ya. Saya belum tahu ceritanya juga. Itu admin yang terima. Di bagian bawah ada rubber ya guys ya. Ada 4. Tuh seperti ini desainnya. Ini dia fanless ya guys ya. Tanpa kipas seperti kakaknya si MacBook Air. Tapi nggak tahu ya kalau MacBook Air terbaru apakah ada kipas, nanti kita kasih lihat videonya di sini. Kayaknya nggak ada juga deh. Seperti ini ya desainnya ngotak. Terus untuk port di sebelah kanan semua ya guys ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 Type C, tapi yang paling bawah ini Type C yang Gen 2 yang kecepatannya minim banget, paling untuk apa ya? Untuk alat elektronik, mungkin untuk mouse mungkin atau apa gitu. Tapi kalau kalian mau transfer yang lebih cepat, di sini ada USB 3 Type C. Ini kecepatannya di 10 Gbps. Kalau yang ini 480-an Mbps aja guys. Terus di sini ada combo jack 3,5 mm. Nah, di sini ada desain speaker ya guys ya. Tuh, speakernya di sisi bawah sini. Coba kita lihat di bagian dalam untuk desain. Oh, tuh, kalau dibuka dia langsung hidup nih guys tuh. Ini plastiknya juga masih lengkap banget ya. Tuh kita buka saja pengamannya. Oke, nah di bagian dalam seperti ini. Dia masih sama desain-desainnya, hanya saja untuk keyboardnya ini dia sudah sewarna sama body masing-masing MacBook yang kalian beli. Misal kalian beli yang warna varian kayak hijau tapi kekuning-kuningan itu, di sini juga warnanya akan menyesuaikan dengan sedikit putih tapi tetap sama kayak bodinya. Misal biru atau pink, ini juga ikut warnanya biar nyentrik dan berbeda dengan kakak-kakaknya seperti itu. Sebelum itu kita pengen lihat kira-kira MacBook lini termurah di 2026 bisa nggak dibuka dengan satu tangan? Bismillah. Widih, bisa banget ya guys ya, Masya Allah. Dia menggunakan prosesor Apple A18 Pro dengan fabrikasi TSMC 3 nanometer, memiliki 6 core, terdiri dari 2 performa core, 4 efisiensi core. Untuk neural engine-nya sendiri ada di 16 core. Sudah mendukung hardware, accelerate ray tracing, dan tentunya sudah mendukung Apple Intelligence atau AI yang memiliki 35 TOPS. Beralih ke display, dia menggunakan layar Liquid Retina display, menggunakan panel IPS 13 inch dengan resolusi 408 kali 1506 pixel dengan aspek rasio di 16:10. Untuk kepadatan pixelnya mencapai di 219 ppi, cukup tinggi ya untuk ukuran laptop. Klaim dari Apple, tingkat kecerahannya mencapai di 500 nits. Tapi saat pengujian, malah kecerahannya mencapai di 525 nits. Artinya lebih cerah daripada klaim Apple itu sendiri. Cakep sih. Untuk alerga moodnya di 95% sRGB, tentunya nyaman banget ya untuk desain grafis. Di sini permukaannya glossy, memiliki bezel yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Masya Allah. Beralih ke webcam, di sini kita dapat webcam yang ternyata lumayan jernih guys. 1080. Duh, mantap banget nih, Masya Allah. Jadi untuk dipakai meeting-meeting ini udah enak banget ya. Nih, terus di sini juga kita ada fitur, nah bisa ngilangin background atau kembalikan juga bisa, atau ada yang blur seperti ini ya, blur dan tidak blur. Oke, mantap banget nih. Ini harusnya kalau untuk meeting MBG ini bisa banget ya guys ya, jernih banget di sini. Masya Allah, mantap. Beralih ke speaker, kita pengen dengar ini kualitas MacBook termurah di 2026. Kira-kira apakah speakernya di downgrade juga? Bismillah.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Beralih ke keyboard, kita pengen coba tes keyboardnya feel-nya seperti apa nih. MacBook termurah. Walaupun murah, ternyata feel keyboardnya cukup empuk dan nyaman juga dengan travel distance di 1 mm kurang lebih. Ini juga mirip sih feel-nya kayak kakak-kakaknya MacBook Air dengan full size chiclet keyboard dengan teknologi Apple Scissor Mechanism ya guys ya. Sayangnya kali ini keyboard kita tanpa backlight ya guys ya, karena itu semata-mata untuk memangkas budget biar MacBook ini terjangkau di kantong pelajar. Dan untuk trackpadnya pun di sini super nyaman banget. Ini ternyaman di kelasnya sih. Kalau dibanding Windows ini berbeda ya guys ya. Tentunya sudah mendukung berbagai macam gestur macOS seperti pitch, swipe, atau mission control, dan lainnya. Dan untuk feel kliknya ini sama persis ya guys ya. Mau bagian atas, mau bagian bawah, bagian tengah, ini feel tenggelamnya sama persis. Beda seperti Windows yang tenggelam hanya di bagian bawah kiri kanan aja. Masya Allah, cakep sih. Untuk pengujian storage di sini untuk tulisnya kita dapat di 1735, sedangkan untuk bacanya dapat di 1699. Terlihat seperti kecil banget ya dibanding Windows, tapi kecepatan segini untuk MacBook Neo ini sudah cukup kencang ya guys ya, karena dia efisiennya bagus, karena dia sudah onboard juga untuk SSD-nya. Jadi kecepatan segini sebenarnya it's okay banget untuk MacBook ya guys ya. Kalau untuk Windows ya itu kurang kencang, tapi kalau untuk MacBook ini sudah efisien banget dia, Masya Allah. Untuk pendinginan dia tanpa pendinginan sama sekali, tapi kalau dipakai untuk kegiatan berat ya memang terlihat cukup panas ya di bagian bawah MacBooknya guys ya, bisa kita lihat di sini. Tapi kalau kalian pengen sedikit lebih adem, kalian bisa tambahkan coolpad yang harganya 200 ribuan aja, dan sekalian kita mau lihat performa game apa yang bisa main di sini guys. Oke, di MacBook Neo kali ini kita ternyata bisa main game nih guys, bisa settingan. Ini low sih, ini medium, visual quality medium, terus untuk yang lain-lain ini low, kita bisanya setting low, dan ada beberapa medium, ada high, ada very high juga tuh seperti ini aja guys. Nah ya, kalau visual quality-nya kita setting medium aja, karena kalau high kemarin nggak kuat dia guys. Medium not bad lah. Oke, bisa ternyata kita main nih, langsung karir ya. Dan kita di sini pakai joysticknya Mas Givari, pakai DualSense. Kalau kalian mau langsung klik aja, ada afiliasi juga dari produk ini, lumayan harganya guys. Nah, bisa connect di sini pakai mode Bluetooth. Oke, di sini ada double press, ada shock, diajarin oke. Terus itu apa itu tuh performa 3, oke. Ada X sama ini dia Xbox ya, cuman kalau di sini kan kotak sama atas. Oke. Play langsung. Wis, not bad. Untuk FPS kita nggak bisa nampilin ya guys ya. Nih, untuk kecerahan layarnya dia di 500 nits. Not bad banget. Speakernya mantap juga guys. Oke, widih. Wow. Ini kita versi. Oke, dapat guys. Itu dia bisa mutar-mutar. Udih. Not bad loh. Langsung apa itu? Oke. A. Wah, nggak kena dia. Oke, kita geser. Ini pakai mode yang manual ya guys ya. Nggak dapat. Langsung. Wah, juara 2 kita guys. Oke. Muter dia. Sebelah. Oke. Kita dapat. Gaya apa ini? Widih. Ambil yang 2. Juara 1 kita. Berhasil. Widih, juara 1 pakai Lancer Evolution ya ini mobilnya ya. Cakep kok, bisa main game di sini. Di MacBook Neo, cuman gamenya nggak banyak guys. Ya kan yang ini peruntukannya untuk sekolah dan multitasking yang cukup berat bisa lah. Dapat BMW kita. Let's go, kita coba BMW lagi. Di mana tuh? San Francisco apa?
Oke, race goalnya finish posisi 3 or better. Oke. Sudah ada yang modif-modif mobilnya, guys. Ini mah gampang ini tuh. Oke, kita ya nggak kena. Dapat. Dapat. Sebelah. Dapat 2. Wah, disusul kita. Oke. Cukup lancar loh sebenarnya, guys. Sini, ini tanpa colok charger ya, guys ya. Modenya ini nggak ada tuh. MacBook colok charger karena memang dia peruntukannya beda, guys. Juara 1 lagi kita. Masih gampang ini. Nggak ada perlawanan, guys. Wah, harusnya kita belok kiri tadi, kanan. Ini kemana dia? Jalan bawah. Oke. Kita cari yang menantang di sini. Wah. Nggak jumping kita loh. Karena jumpingan kita cukup lancar, guys, di sini, guys. Mantap sih. Oke. Seru-seru aja sih kalau ngisi waktu luang ya. Namatin Aspal 9, Aspal Legend ini. Gratis juga. Oke, di sini kita coba freestyle. Loh, kok nggak bisa ya? Nggak bisa freestyle. Pencetannya salah, guys. Yaitu dia MacBook Neo 2026. Masya Allah, untuk lini MacBook di 2026 yang paling murah, kalian bisa dapatkan dengan second BNOB. Nggak second juga sih, ini BNOB, jadi brand new out of the box. Harganya di 11 jutaan aja. Dan kalau kalian datang ke toko itu insya Allah masih bisa dapat potongan harga. It's okay, guys, langsung datang ke toko aja. Dan dipakai untuk kegiatan yang cenderung berat atau untuk rendering 4K ternyata bisa ya, guys ya. Untuk durasi 9 menit, ekspornya itu bisa sampai ke 40 menitan. Tapi karena memang dia sebenarnya bukan untuk peruntukan yang kegiatan berat dan bisa ngejalanin, kalian masih bisa tipis-tipis kalian turunin ke resolusi 1080, mungkin harusnya masih bisa kalian untuk editing di sini. Untuk multitasking tentunya ini sudah cukup banget ya, guys ya, dengan RAM 8 GB dan SSD 256. Untuk harga anak sekolah ini ya cukup terjangkau dibanding kalian ngambil MacBook Air yang M5 series, itu harganya di 20 jutaan ke atas, atau ya lumayan, bedanya lumayan banget di sini, guys. Kalian dapat yang produk baru dan untuk update-nya masih bisa sampai 7 tahun ke depan. Harusnya ini cukup murah dan bisa kalian pertimbangkan. Bodinya juga full aluminium, masih oke banget. Nah, buat teman-teman mungkin sudah ada yang pakai MacBook Neo, boleh banget sharing di kolom komentar kira-kira performanya di tangan kalian seperti apa. Dipakai untuk multitasking atau belajar atau untuk kuliah, bagaimana di tangan kalian. Dan untuk main game juga masih bisa ternyata main Aspal di sini, guys. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.